Di zaman dahulu, di tengah hamparan tanah yang kini terlupakan oleh waktu, hiduplah seorang lelaki bernama Rio Raos. Seorang petualang berjiwa bebas dengan kecerdasan yang tajam bagai mata pedang. Ia dikenal sebagai penyelesai masalah ulung, yang mampu memecahkan teka-teki pelik dengan kebijaksanaan dan ketenangan. Hatinya selalu terpanggil untuk menjelajahi cakrawala baru, menapaki wilayah-wilayah yang masih diselimuti misteri, di mana cerita-cerita belum terucap. Rio Raos tak pernah berjalan sendiri. Bersamanya ada 4 sahabat karib yang setia. Said Udin, pemikir tenang dengan sorot mata penuh wibawa, panjang, pria jangkung yang penuh tawa dan keberanian. Mahadali, pendiam namun penuh perhitungan, dan naga seni yang lincah dan cerdik bagai angin. Bersama, mereka adalah badai petualangan, menjelajahi daratan dan lautan, mencari kisah baru untuk dituliskan dalam lembaran hidup mereka. Pada suatu pagi yang disapa embun, Rio Raos dan keempat sahabatnya kembali memulai perjalanan. Mereka menaiki sebuah kapal kayu yang kokoh. Layarnya menari di tiup angin laut. Berbulan-bulan mereka mengarungi samudra luas, melewati badai dan ombak ganas, hingga akhirnya kaki mereka menginjak pasir pantai sebuah negeri asing. Namun, begitu menginjakan kaki, Rio Raos merasakan sesuatu yang tak biasa. Udara terasa tegang, penuh aroma peperangan. Penduduk setempat bergerak dengan wajah kaku, tangan mencengkeram senjata, mata penuh curiga. Dari perbincangan singkat dengan beberapa warga, Rio Raos memahami bahwa negeri ini sedang dirundung konflik sengit antar penduduk. Meski akar masalahnya masih samar bagai kabut pagi. Dengan hati penuh tekad, Rio Raos meminta warga mengantarnya ke istana untuk menghadap penguasa negeri itu. Di hadapan sang raja, yang wajahnya mencerminkan beban berat kekuasaan, Rio Raos melangkah maju dengan penuh percaya diri. Dengan suara mantap, ia menawarkan bantuan untuk mendamaikan konflik yang mencabik-cabik kerajaan. Sang raja, yang telah kehilangan harapan, tersentuh oleh keberanian dan ketulusan Rio Raos. Tanpa ragu, ia mengangkat Rio Raos sebagai hulu balang kerajaan, penjaga kehormatan dan penyelesai masalah. Sebagai hulu balang, Rio Raos tak membuang waktu. Ia berkeliling, mendengar keluh kesah rakyat, dan menggali akar perselisihan. Ternyata, penduduk negeri itu terpecah menjadi 3 kelompok, masing-masing saling memusuhi dengan dendam yang membara. Penyebabnya, sesuatu yang tampak sederhana namun mematikan, perbedaan bahasa. Setiap kelompok begitu bangga dengan bahasanya, menganggapnya lebih mulia, sementara merendahkan bahasa kelompok lain. Kata-kata yang seharusnya menyatukan justru menjadi pedang yang memisahkan. Dengan kecerdasan yang telah terasa oleh pengalaman, Rio Raos merancang sebuah cara untuk menyatukan hati yang retak. Ia mengundang perwakilan dari ketiga kelompok ke sebuah lapangan luas di tengah negeri, tempat angin membawa aroma damai dari hutan sekitar. Di hadapan mereka, Rio Raos berdiri gagah, memegang 3 potong kain berwarna berbeda, merah menyala bagai darah, hijau sejuk bagai dedaunan, dan kuning cerah bagai matahari pagi. Ia membagikan kain-kain itu merah untuk kelompok pertama, hijau untuk kelompok kedua, dan kuning untuk kelompok ketiga. Dengan suara yang penuh wibawa namun lembut, Rio Raos berkata, "Lihatlah kain-kain di tangan kalian. Warnanya berbeda, namun tahukah kalian, semuanya berasal dari serat pohon yang sama, dari akar yang satu. Begitu pula dengan kalian. Bahasa kalian mungkin berbeda, namun kalian berasal dari nenek moyang yang sama, darah yang sama mengalir di nadimu. Mengapa kalian saling menjatuhkan, memperebutkan keunggulan, padahal kalian adalah satu keluarga? Perselisihan ini sia-sia, seperti menikam saudara sendiri, hanya karena pakaiannya berbeda warna." Kata-katanya bagai petir di siang bolong. Penduduk terdiam, menunduk, merenungkan kebenaran yang baru saja mengguncang hati mereka. Satu persatu, mereka menatap kain di tangan mereka, lalu saling pandang dengan mata yang kini penuh kesadaran. Dendam yang selama ini membakar perlahan padam, digantikan oleh rasa malu dan keinginan untuk berdamai. Mereka bersepakat untuk mengakhiri permusuhan dan memilih bahasa Muara Rengeh sebagai bahasa persatuan. Sebuah ikatan yang membuat mereka merasa utuh sebagai satu bangsa. Waktu berlalu, dan Rio Raos terus mengamati kehidupan negeri itu. Suatu hari, saat berkeliling desa, ia memperhatikan bahwa desa utama berdiri tepat di depan muara sungai. Teringat ia pada petuah leluhur, sebuah desa di depan muara sungai rawan perpecahan, sebab arus air membawa energi yang memisahkan. Dengan tegas,
Rio Raos memerintahkan penduduk untuk mengalihkan aliran sungai ke kiri dan kanan desa, membentuk dua cabang yang mengelilingi tanpa mengganggu. Awalnya, penduduk ragu tugas itu tampak mustahil. Namun, dengan semangat persatuan yang baru ditemukan, mereka bekerja bahu-membahu. Dan dalam 3 hari, sungai itu mengalir sesuai rencana Rio Raos. Keberhasilan ini mengukuhkan kepercayaan rakyat kepada Rio Raos. Dengan suara bulat, mereka mengangkatnya sebagai pemimpin negeri. Di bawah kepemimpinannya, negeri itu berkembang menjadi oas kedamaian dan kemakmuran. Keadilan Rio Raos bagai matahari yang menyinari semua lapisan rakyat, dari petani hingga pedagang. Kabar tentang negeri yang damai ini menyebar, mengundang orang-orang dari jauh untuk menetap, mendirikan desa-desa baru, dan menikmati kehidupan yang harmonis. Hingga akhir hayatnya, Rio Raos memimpin dengan hati yang tulus. Ketika ia meninggal, jenazahnya dimakamkan di tempat ia pertama kali menginjakan kaki di negeri itu, sebuah tanah yang kini menjadi simbol persatuan. Namanya dikenang abadi, diucapkan dengan hormat oleh rakyat yang pernah terpecah, dan kini bersatu berkat kebijaksanaannya. Kisah Rio Raos menjadi pelajaran abadi. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Perbedaan bukanlah untuk memisahkan, melainkan untuk saling melengkapi.